Haleluya. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang dari Mazmur 84. Ya. Kalau saudara masih ingat, minggu yang lalu di poin yang terakhir, itu bunyinya begini, hamba yang diurapi lebih suka berada dalam hadirat Tuhan daripada di tempat lain. Ya. Dan dalam Mazmur 84 ayat 9, kalau Alkitab cetak mulai ayat 10, Mazmur 84 ayat 9 dan 10 atau ayat 10 dan 11. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita tahu bahwa orang yang menulis Mazmur ini adalah orang yang di dalamnya penuh kerinduan kepada Tuhan. Memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan yang lebih lagi daripada rasa haus dan lapar akan dunia ini. Karena dia membuat perbandingan. Lebih baik 1 hari di dalam pelataran. Karena pada saat itu, ya kitab Mazmur ini ditulis belum ada karya penebusan Yesus. Sehingga tabernakelnya masih halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan yang menulis ini berkata lebih baik 1 hari di pelataran, di halaman. Saudara tahu di halaman semua orang bisa masuk di situ. Tapi di ruang kudus hanya imam yang bisa masuk. Di ruang maha kudus hanya imam besar yang bisa masuk. Kalau orang ini menulis di halaman tabernakel saja, di halaman bait suci saja, dia lebih rela sehari ada di situ daripada 1000 hari di tempat lain. Di tempat lain itu bisa di tempat-tempat wisata, bisa di tempat-tempat di mana saudara suka ada di situ, tetapi dia menanggalkan kesukaannya, dia menanggalkan keinginannya secara pribadi, dia letakkan itu dan dia bawa kepada Tuhan. Sehingga keinginannya hanya satu, ingin berada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau ada waktu, sehari saja di pelataran dari bait suci, dia akan ada di situ. Bukan hanya lewat live streaming, tapi hadir saudara. Hadir, kalau bisa di pelatarannya, dia akan ada di pelatarannya. Kita sekarang ada di mana? Kita ada di ruang Maha Kudus. Kenapa? Ketika Yesus disalib, tabir bait suci. Tabir bait suci itu memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Dan firman Tuhan katakan kita semua adalah imam. Imamat yang rajani. Kita semua adalah imam. Artinya kita semua bisa masuk ruang Maha Kudus. Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya. Yesus sudah berkorban. Maka kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Kapanpun. Dan dimanapun. Kalau dulu masuk ruang Maha Kudus harus setahun sekali. Sekarang tabir itu sudah terbelah menjadi 2. Artinya kita bisa masuk kapan saja. Seorang imam bisa masuk kapan saja di ruang kudus. Ya, kecuali dalam ruang Maha Kudus baru setahun sekali. Kita sekarang sudah berada di ruang Maha Kudus. Jangankan sehari, ya. Hanya sejam pun kalau kita ada di ruang Maha Kudus, itu jauh lebih berarti daripada kita berada 1000 hari di tempat lain. Apakah kita punya kerinduan ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Siapa yang menulis ini? Karena terkadang kalau kita baca kitab Mazmur, kita taunya Daud. Enggak juga saudara. Mazmur itu, yang nulis itu ada beberapa orang. Musa juga nulis. Bukan Daud aja, sebagian besar memang Daud. Tetapi kalau kita lihat, dalam Mazmur pasal 84 ayat yang pertama, lihat judulnya saja, rindu kepada kediaman Allah. Ya, ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu
Gitit. Jadi judul lagunya Gitit. Mazmur Bani Korah. Jadi ini mazmurnya Bani Korah. Bukan Mazmur Daud. Mazmur Bani Korah. Siapa Korah ini? Siapa Bani Korah ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Siapa Bani Korah ini? Mari buka Bilangan pasal 16. Bilangan pasal 16 mulai ayat 1. Agak panjang dikit saudara, tapi saya coba bedah sedikit-sedikit lah. Bilangan 16 ayat 1. Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Jadi pada saat itu Bani Korah, ya, dan Korah, lalu Datan dan Abiram serta On, ya, ada 4 orang ini mau memberontak melawan Musa. Lalu mereka juga mengajak 250 orang yang terpilih di dalam rapat. Ini orang-orang ternama, orang-orang kuat. Lalu ayat 3, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Jadi mereka berkata bahwa jemaat ini, umat ini adalah umat yang kudus, orang-orang kudus. Itu sebabnya nggak perlu Musa lagi. Kenapa Musa menganggap dirinya pemimpin? Kenapa Musa dan Harun menganggap dirinya pemimpin? Kenapa Tuhan harus berkata kepada Musa dulu, lalu baru berkata kepada umat Israel? Jadi mereka merasa bahwa tanpa Musa pun, tanpa seorang bapak pun, mereka bisa hidup. Karena Musa berfungsi sebagai bapak kan di situ. Tanpa pemimpin, kami bisa hidup. Itu yang dikatakan oleh Korah, Datan, Abiram, dan On, serta 250 orang itu. Lalu, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya, bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya, di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Jadi saudara, Musa berkata, ayo kita buktikan siapa yang dipilih Tuhan. Siapa yang namanya orang-orang kudus. Jadi mereka disuruh buat dupa yang biasa untuk persembahan ukupan, ya, dibubuhi ukupan lalu langsung dibakar. Jadi nanti ketahuan. Ketahuannya bagaimana api itu kemana? Ya. Sama seperti Kain dan Habel ketika mempersembahkan, taunya dari mana? Diterima oleh Tuhan apa enggak? Itu apinya kemana? Asapnya kemana? Jadi ini yang Musa katakan, ayo. Karena untuk orang-orang ini, Musa mau membuktikan. Tetapi saudara ingat ini, hati-hati kalau pemimpin sudah berkata, ayo kita buktikan. Siapa yang berkenan kepada Tuhan? Hati-hati, taruhannya sangat besar. Korah merasa dia bisa mendengar suara Tuhan. Saudara tahu, ketika saudara ada di dalam halusinasi, saudara juga merasa bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga kalau Musa berkata apa, Korah bisa berkata,
Oh enggak, Tuhan enggak ngomong kayak begitu. Saudara, ikuti apa kata pemimpin. Karena kalau tidak, saudara bisa hidupnya seperti Korah. Kita lihat selanjutnya. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Jadi Korah bukanlah jemaat biasa. Ini hamba Tuhan. Sudah melayani Tuhan. Hati-hati, saudara sekalian adalah hamba Tuhan. Ketika sudah menjadi hamba Tuhan, harus ingat siapa pemimpinmu. Jangan merasa bahwa Tuhan bisa langsung bicara kepadaku. Saudara perlu seorang bapa. Kalau Tuhan sudah menulis bahwa pola pembapaan itu ada di kitab Maleakhi, artinya itu penting. Yesus pun melakukan itu. Melakukan pola pembapaan. Itu sebabnya murid-muridnya selalu bersama-sama dengan dia. Karena kalau cuma murid saja, artinya muridnya akan datang sehari cuma 2 jam, begitu. Ya, sehari cuma sejam. Dan nanti ada hari-hari libur. Enggak, tapi tiap-tiap hari Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Artinya ini pola pembapaan. Zaman sekarang, secara fisik, memang tidak mungkin jemaat dan gembalanya dan pemimpinnya selalu ada bersama-sama. Tetapi di dalam roh seharusnya bersama-sama. Di dalam roh seharusnya ada bersama-sama. Sehingga ketika saudara melakukan apa saja, saudara tahu pemimpinmu ada di situ juga. Secara roh pemimpinmu ada di situ juga. Ya. Lalu lanjut dulu ya. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Jadi mau ada kenaikan pangkat, saudara. Karena imamnya kan Harun. Tapi Korah menuntut supaya dia jadi imam. Imam itu perantara antara umat dengan Tuhan. Jadi dia merasa bahwa dia bisa mendengar suara Tuhan. Gitu. Dia bisa menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Ya. Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Jadi yang diiniin Harun selesai menjadi imamnya. Udah gantian dong. Korah mau jadi imam. Musa berkata, engkau bersepakat melawan Tuhan. Saudara harus ingat, siapa yang telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin, artinya itu pemimpinmu. Kalau engkau melawan dia, artinya engkau melawan Tuhan. Ya. Lalu, adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Dipanggil sama Musa, nggak mau datang Datan dan Abiram. Lalu mereka berkata begini, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun. Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami. Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya atau memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Saudara, Datan dan Abiram dipanggil tidak mau datang. Malah mereka mencap Musa pembohong, pendusta. Kenapa? Karena mereka berkata, kami dulu ada di negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi engkau berkata, engkau akan membawa kami ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi menurut Datan dan Abiram, dulu itu adalah tempat yang penuh dengan susu dan madu. Mesir dianggap tempat yang penuh dengan susu dan madu. Mereka lupa bahwa mereka di Mesir adalah budak. Artinya mereka tidak punya apa-apa.
Budak tidak punya apa-apa. Hak hidup pun tidak punya. Lalu mereka mau berkata mereka hidup di negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka bukan hidup. Mereka diperintah. Mereka akan berjalan kalau disuruh berjalan. Mereka akan duduk kalau disuruh duduk. Itu kan budak. Walaupun daging banyak. Tapi kalau dikatakan tidak boleh makan, mereka tidak akan makan. Itu tersiksa sekali. Di negeri yang berlimpah-limpah itu, tapi nggak bisa menikmati. Itu sangat-sangat tersiksa. Dan dia berkata, Musa itu ngebohongin. Sebenarnya negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu di Mesir. Tapi bilang keluar untuk membawa ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Padahal yang Musa katakan itu adalah yang berasal dari Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Musa mengatakannya kepada bangsa Israel. Tapi Datan dan Abiram sekarang berkata bahwa Musa bohong. Lalu berkata juga, apakah engkau bisa mengelabui mata kami? Saudara tahu, mata yang tertutup merasa bisa melihat. Ini lebih berbahaya daripada mata yang tertutup saja. Orang yang tidak benar masih lebih mending daripada orang yang tidak benar tapi merasa benar. Ini yang terjadi kepada Datan dan Abiram. Mereka tidak tahu kebenaran tapi mereka merasa benar. Dan mereka melawan kebenaran itu sendiri. Matanya tertutup. Tidak bisa melihat mana yang berasal dari Tuhan. Sampai akhirnya ayat 15 berkata, lalu sangat marahlah Musa. Dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah ku ambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Musa marah. Dia belum pernah minta apa-apa. Pemimpin tidak pernah minta apa-apa kepada saudara. Saudara jangan merasa ketika engkau membawa persembahan, engkau membayar perpuluhan, lalu engkau merasa engkau sudah memberikan kepada pemimpin. Kalau firman Tuhan yang mengatakan itu, lakukan saja. Musa berkata, aku belum pernah mengambilnya. Belum pernah memintanya. Padahal apakah Musa berhak? Berhak. Musa sudah memberikan segenap hidupnya. Loh, dia sudah ada di negeri Mesir sebagai pangeran, bukan sebagai budak. Dia sudah memberikan seluruh hidupnya untuk bangsa Israel. Kalau bangsa Israel punya ternak, dia memberikan kepada Musa. Atau Musa minta, Musa pun berhak. Karena dia sudah memberikan seluruh hidupnya. Karena kalau dibandingkan dengan Mesir, apa yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Musa tidak ada apa-apanya. Saudara tahu kewenangan seorang pangeran? Seluruh yang ada di Mesir, yang dia mau, dia bisa punya. Itu kewenangan seorang pangeran. Datan dan Abiram dibutakan. Lalu sampai Musa berkata, jangan perhatikan lagi persembahan mereka. Saudara, serem saudara. Kalau sampai Tuhan tidak memperhatikan persembahanmu. Engkau bawa persembahan. Engkau memberikan. Tidak diperhatikan lagi. Artinya apa? Persembahanmu tidak akan membuat Tuhan bagaimana-bagaimana. Taburanmu tidak akan membuat Tuhan mau memberkati engkau 100 kali lipat. Istilahnya Tuhan tidak bergeming. Kenapa? Karena persembahan yang diberikan oleh Datan dan Abiram bukan diberikan dengan sukarela dan sukacita. Kita harus memiliki hati yang penuh dengan sukacita dan sukarela ketika memberi persembahan. Dan ingat, jangan pernah dengan tangan hampa datang ke dalam rumah Tuhan.
Kita harus bawa sesuatu. Kenapa kita harus bawa sesuatu ketika datang ke dalam rumah Tuhan? Supaya kita menyadari bahwa semua berkat itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kita mau bawa kembali ke dalam rumah Tuhan. Tuhan tidak menuntut saudara memberikan seluruh yang saudara punya, iya kan? Tapi seluruh yang engkau miliki sesuai dengan sukacita dan sukarela hatimu. Berikanlah itu, ya. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Jadi semua dikumpulkan. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya. Jadi semua ukupan yang sudah disiapkan itu dibawa, ya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan 250 perbaraan sesuai dengan jumlah tua-tua yang ikut, ya. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Jadi di samping 250 pemimpin-pemimpin itu, 4 orang ini yang memberontak kepada Musa dan Harun, mereka juga bawa, ya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Saudara, saya melihat ini betapa bebalnya Korah, Datan, Abiram, dan On. Beserta dengan 250 pemimpin itu, yang katanya ternama. Musa sudah marah seperti itu. Ayo sekarang masing-masing bawa perbaraan. Masing-masing bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita ketemu di kemah pertemuan. Di kemah di mana hadirat Allah hadir di situ. Mereka bukan buru-buru bertobat. Mereka justru, ayo kita buktikan. Ini orang yang tidak benar tapi merasa benar. Jadi betapa menyedihkan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini. Supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Jadi Musa dan Harun mau diselamatkan. Tetapi seluruh bangsa Israel mau dilenyapkan. Jadi mereka sujud berdua. Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Jadi maksudnya adalah yang berdosa ini kan 4 orang beserta 250 orang itu. Kenapa harus seluruh Israel yang dihukum? Itu doanya Musa dan Harun. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu. Jadi Musa datang ke kemahnya Datan dan Abiram. Lalu di situ dia berkata kepada umat Israel, pergi dari sini. Pergi dari kemah orang ini. Jadi bukan mendatangi Datan dan Abiram karena takut, bukan. Tapi datang supaya seluruh umat Israel pergi dari kemah Datan dan Abiram dan Korah. Pergi. Jauh-jauh. Karena Musa tahu apa yang akan terjadi. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Itu seluruh Israel. Keluarlah Datan dan Abiram. Lalu berdiri di depan pintu kemah mereka masing-masing bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Kalau mereka 250 beserta dengan Korah, Datan, dan Abiram, kalau mereka matinya karena mereka tiba-tiba sakit lalu mati, itu kan mati seperti manusia biasa. Ya. Terus yang udah tua mati karena umurnya udah lanjut, udah 200 tahun, mati, ya itu mati biasa. Nah Musa katakan, kalau mereka matinya seperti itu, aku tidak diutus Tuhan tandanya.
Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja, ayat 31, baru saja Musa selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, yang di bawah Korah, Datan, dan Abiram. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Jadi orang Israel yang sudah disuruh pergi sama Musa, kan kadang ada yang kurang taat. Masih dekat-dekat, nggak terlalu jauh. Ketika bumi terbelah dan Korah, Datan, dan Abiram beserta dengan seluruh keluarganya ditelan oleh bumi. Dan mereka mendengar teriakan Korah, Datan, dan Abiram beserta dengan istri dan saudara-saudara dan anak-anaknya. Ya, mereka mendengar dan mereka berlari sambil mereka juga teriak, ayo lari, jangan-jangan nanti bumi menelan kita juga. Makanya kalau pemimpin sudah berkata sesuatu, ikuti saja. Kadang disuruh, udah pergi jauh, nggak terlalu jauh. Untung Tuhan masih mengasihani mereka. Sehingga bumi nggak menelan mereka juga. Baru lari. Lalu ayat yang ke-35, bagaimana dengan 250 tua-tua itu? Lagi, keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. 250 orang itu habis dimakan api. Dan ini bukan kejadian yang biasa. Kalau kejadiannya biasa, berarti Musa bukan diutus Tuhan. Tetapi orang Israel bisa melihat bahwa Musa diutus oleh Tuhan. Saya berharap saudara jangan mempertaruhkan hidup saudara untuk melawan pemimpin. Karena saya sudah melihat bagaimana orang yang melawan pemimpin nggak panjang umur saudara. Ngeri kalau melawan pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Daud saja nggak mau membunuh Saul. Daud aja nggak mau menyentuh Saul. Padahal roh Tuhan sudah tidak ada pada Saul. Tapi Daud mengerti Saul itu pemimpinnya. Tetap pemimpinnya. Dia tidak mau menyentuhnya. Itu sebabnya Daud diangkat Tuhan. Menjadi raja. Dan tidak ada yang bisa menggagalkannya. Karena semua suku mau Daud menjadi raja. Nah sekarang yang jadi pertanyaan. Korah ini habis semua. Masuk ke bumi. Kenapa? Korah kan ini orang yang sudah melayani Tuhan. Sudah hamba Tuhan. Kenapa dia bisa begitu? Lihat di dalam ayat 1-nya. Bilangan 16 ayat 1. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Jadi saudara, kenapa Korah bisa memberontak kepada Musa? Karena pergaulannya. Dia hidup bersama-sama dengan orang Ruben. Lihat ya, Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi. Artinya Korah dari suku Lewi. Beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Ketiganya ini Datan, Abiram, dan On. Ketiganya adalah orang Ruben. Nah siapa Ruben ini? Saudara harus tahu. Ruben. Jadi
Kita bahas dulu Kejadian 35 ayat 22. Firman Tuhan itu selalu tepat. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati dengan pergaulanmu. Kejadian 35 ayat 22. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Ruben adalah orang yang tidak menghormati orang tuanya. Dia tidur dengan gundik ayahnya. Bilha ini budaknya Rahel yang dijadikan istri. Ya, diberikan oleh Rahel kepada Yakub. Karena Rahel pada saat itu mandul. Nah, Bilha ini ditiduri oleh Ruben. Dan akibatnya saudara di dalam Kejadian 49 ayat yang ketiga. Ini yang Yakub katakan kepada Ruben. Kejadian 49 ayat 3. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Luar biasa kan? Tapi lihat ayat keempatnya. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Jadi tadinya Ruben adalah kekuatan dan permulaan kegagahan bagi Yakub. Dia yang terutama dalam keluhuran dan kesanggupan. Kita baca firman Allah yang hidup. Kayaknya ini lebih jelas. Ya, ayat 3. Ruben, engkau anakku yang sulung, anak masa mudaku ketika aku masih penuh semangat. Engkaulah nomor 1 dalam kedudukan dan kehormatan. Ruben itu nomor 1 dalam kedudukan dan kehormatan. Dia lebih tinggi dari siapapun juga. Nomor 1. Tetapi, ayat yang keempat, tetapi engkau tidak dapat mengendalikan diri. Sama seperti gelombang laut yang sedang mengamuk, maka engkau tidak lagi menjadi yang utama. Engkau akan kurendahkan karena engkau telah menghina aku dengan meniduri salah seorang istriku. Jadi bukan hanya tidak menghormati Yakub bapaknya, tapi juga sudah menghina. Yang tadinya dia nomor 1 dalam kedudukan dan kehormatan. Beralih. Kalau saudara baca ini, artinya yang seharusnya ada di Mesir menjadi penguasa siapa? Ruben, saudara. Tetapi kenapa tidak terjadi? Dialihkan kepada Yusuf. Saudara tahu, kalau seseorang sudah menerima firman dari Tuhan, tetapi dia tidak hidup benar, maka firman harus digenapi. Ingat itu. Artinya apa? Firman akan mencari orang benar. Ruben seharusnya yang duduk menjadi penguasa di Mesir. Karena dia adalah orang yang nomor 1 dalam kedudukan dan kehormatan. Tapi itu dialihkan kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf hidup benar di hadapan Tuhan. Firman akan mencari orang untuk menggenapi firman. Yusuf menjadi penguasa yang seharusnya itu datang kepada Ruben. Tapi beralih kepada Yusuf. Jadi saudara perhatikan. Korah yang suku Lewi. Suku Lewi itu diberikan hak istimewa oleh Tuhan. Sementara yang lain harus bawa persembahan. Harus bawa perpuluhan. Suku Lewi enggak. Suku Lewi itu yang membawa ya kepada imam, ini nih korban, jadi diberikan kepada suku Lewi, ternak-ternak, dia periksa ternaknya, lalu diberikan imam yang akan mempersembahkan. Jadi sudah sedemikian dekat dengan Tuhan. Tetapi karena dia bergaul dengan orangnya Ruben, orang yang tidak menaruh hormat kepada orang tua, maka dia menjadi tidak menghormati pemimpin juga. Hati-hati dengan pergaulan. Ketika saudara bergaul dan pergaulanmu tidak sesuai dengan firman, maka itu akan merusak kebiasaanmu.
Korah yang tadinya dekat dengan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kenapa bisa memberontak kepada Musa? Nggak heran karena dia bergaul dengan orang Ruben yang tidak menghormati orang tua, yang menghina bapaknya. Ya. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan pergaulanmu, hati-hati dengan siapa engkau suka berbicara, hati-hati dengan siapa engkau suka curhat. Karena orang itu tanpa engkau sadari bisa mempengaruhi engkau. Sehingga engkau tidak menghormati siapa pemimpinmu. Engkau tidak menghormati Bapa rohanimu. Lalu sekarang di Mazmur 84, kan itu Mazmurnya Bani Korah. Tapi kan di kitab Bilangan tadi dikatakan bahwa Korah dan seluruh keluarganya ditelan bumi, habis. Kok masih ada Mazmurnya? Kita lihat Bilangan pasal 26. Supaya saudara tahu, saudara lihat di kitab Bilangan ini kan sebelum Mazmur. Korahnya sudah ditelan bumi, kok Mazmurnya ada? Jadi jangan berkata, oh ini rohnya Korah. Enggak, jangan begitu. Arwahnya Korah. Enggak begitu. Bilangan 26 mulai ayat 8. Adapun anak Palu ialah Eliab. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Saudara tahu bahwa kita punya Tuhan yang sangat akurat. Itu sebabnya kita harus melakukannya juga akurat. Tuhan akurat. Tuhan tahu yang bersalah ini Korah. Anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Karena ini kan suku Lewi. Anak-anaknya tidak bersalah. Anak-anaknya tidak tahu apa-apa. Anak-anaknya tidak perlu menanggung dosanya Korah. Tapi istri yang bersama-sama Korah harus mati juga. Kenapa? Kenapa istrinya tidak bisa menjadi penolong yang sepadan? Untuk bisa berkata kepada Korah, untuk mempengaruhi Korah supaya Korah tidak bergaul dengan orang-orang Ruben. Saudara perhatikan orang Ruben semuanya tuh mati ya. Datan, Abiram, On sama anak-anak kecilnya mati. Karena mereka memang bukan semuanya suku Ruben. Mereka bagian dari suku Ruben, tapi bukan mereka itu semuanya suku Ruben. Ini saudara nangkep nggak maksud saya? Suku Ruben itu bukan isinya mereka aja, ada yang lain lagi gitu. Tapi mereka ini yang ditelan bumi. Lalu untuk Korah ditelan bumi, tapi anak-anaknya tidak. Jadi siapa yang menulis Mazmur 84? Anak-anak Korah. Tuhan tahu anak-anak Korah ini mencintai Tuhan. Itu sebabnya ini dipisahkan. Saudara, kalau saudara membayangkan bumi terbelah, Korah, istrinya, anak-anaknya, ya, yang sudah besar itu turun, mati. Tapi anak-anak Korah tidak mati. Anak-anak itu kan berdiri dekat orang tuanya. Datan dan Abiram beserta anak-anaknya, istri dan anak-anaknya, semua ditelan oleh bumi. Tapi Korah, kok bisa anaknya tidak ditelan bumi? Saudara bisa bayangkan ini waktu bumi terbelah. Begitu ada anak-anaknya Korah. Ini seperti dilewatkan. Jadi antara anak-anak Korah dan Korah atau istrinya ada pemisahan. Dibuat seperti itu. Untuk Datan dan Abiram tidak dibuat pemisahan. Semua keluarganya mati. Tapi untuk Korah tidak begitu. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Tuhan tahu anak-anaknya Korah yang ini bagus.
Anak-anak Korah yang ini mencintai Tuhan. Dipisahkan saudara. Dan terbukti anak-anak Korah yang generasi ini, yang menjadi Bani Korah, mereka bersatu. Mereka menjadi Bani Korah. Mereka bisa buat mazmur. Mereka bisa punya kerinduan untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan. Mereka punya kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Tuhan bertindak dengan akurat. Saya percaya ketika kita bertindak dengan akurat, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara sudah bisa membayangkan belum? Bagaimana bumi terbelahnya. Kalau misalnya saudara orang kalau saya mengumpamakan saudara sebagai Korah, Datan dan Abiram, kasihan juga. Anggap ya, yang di situ dah jadi jauh dari kita. Di situ ada Korah, Datan dan Abiram, tapi di situ ada anak-anak Korah juga. Kan kalau dibelahnya di situ aja, kita nggak kena kan? Gampang kan? Tapi kan di situ ada anak-anak Korah juga. Dibuat lagi. Kan kemungkinan besar anak-anak Korah itu bukan di samping istrinya Korah saja, tapi juga ada di sampingnya Korah. Jadi khusus untuk Korah itu seperti dibuat lubang dan dia jatuh, udah berdua aja. Yang lainnya enggak jatuh. Itulah kuasa Tuhan, itulah kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan tahu harus melakukan apa terhadap Korah, Datan dan Abiram, apalagi untuk kita. Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya dalam hidupmu. Tuhan sangat-sangat tahu. Karena Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kedaulatan. Dia Allah kita. Dia tahu memisahkan anak-anak Korah yang adalah orang-orang benar, yang memiliki kerinduan kepada Tuhan. Ini tidak bisa dihukum. Sementara Korahnya memberontak kepada Musa, tapi anak-anaknya tidak memberontak. Anak-anaknya tidak boleh menanggung dosa orang tuanya. Anak-anaknya diselamatkan. Saudara tahu, ini mujizat. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan anak-anak Korah dari Korah, apalagi kita, saudara. Tuhan bisa memisahkan kita dari dunia ini dan menyelamatkan kita dari dunia ini. Sehingga malapetaka yang terjadi di dunia ini tidak akan menimpa kita. Tuhan bisa bertindak secara akurat. Tuhan bisa memisahkan. Kalau krisis sedang melanda, orang-orang di sekitar kita bisa merasakan krisis itu. Tapi Tuhan bisa menyelamatkan kita dari krisis itu. Karena Tuhan bertindak secara akurat. Tepat, akurat. Dia tahu siapa milik kepunyaannya. Kalau engkau orang benarnya, maka Tuhan menyelamatkan engkau dari krisis itu. Engkau tidak akan kena krisis itu. Itu sama seperti Ishak di tengah-tengah orang-orang Gerar. Di tengah-tengah orang-orang Filistin itu. Sementara di sekitarnya, jangankan menuai, menabur saja tidak bisa. Ishak bisa menabur. Jadi hanya khusus Ishak, Tuhan memberikan penuaian 100 kali lipat. Sementara di sebelahnya orang Filistin, jangankan menuai, menabur saja tidak bisa. Tuhan punya keakuratan. Kalau saudara orang benarnya, engkau memiliki kerinduan kepada Tuhan, engkau haus dan lapar akan Tuhan, jangan takut.
Kalau orang di dunia ini tidak bisa menyelamatkanmu, Tuhan yang akan menyelamatkan. Anak-anak Korah, siapa yang bisa menyelamatkan? Kalau bumi sudah terbuka. Dan orang yang dekat situ sudah masuk ke dalamnya semua. Hanya Tuhan yang bisa. Anak-anak Korah. Entah bagaimana caranya. Tapi tanah tempat dia berpijak tidak terbuka. Dia menjadi kuat, tetapi dekat dia. Karena orang tuanya dekat dia. Dekat dia, tanahnya terbuka. Saudara tahu, kalau tanah di tempat kita berpijak, dekat kita, tempat kita berpijak tidak terbuka, tetapi di depan mata kita terbuka, kita bisa kehilangan keseimbangan. Kita akan jatuh juga ke dalamnya, benar. Tapi saudara tahu, Tuhan punya segalanya. Ketika Tuhan menyelamatkan anak-anak Korah, Tuhan menyelamatkannya dengan sempurna. Jadi ketika di sekitarnya terbelah, tapi untuk anak-anak Korah tidak terbelah. Malaikat yang tidak terlihat oleh anak-anaknya Korah itu memegangi mereka. Mereka tidak jatuh ke bumi yang sudah menganga. Mereka tidak jatuh ke bumi yang sudah terbuka. Tuhan tahu cara menyelamatkan hidupmu. Jangan takut. Tuhan sangat tahu caranya menyembuhkanmu. Tuhan sangat tahu caranya Tuhan memberkatimu. Tuhan sangat tahu. Karena Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Tuhan tahu siapa yang akan dia taruh menjadi penguasa di Mesir. Yang harusnya Ruben yang ada di situ. Tapi karena tidak bisa mengendalikan diri, nama Ruben dihapus. Firman pasti mencari orang benar. Supaya firman bisa digenapi. Di dalam keluarga Yakub didapatilah Yusuf. Orang benarnya Tuhan. Yang taat kepada Tuhan. Dia sampai ke Mesir. Menggantikan posisi Ruben. Secara fakta orang tidak tahu. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu seharusnya bukan Yusuf yang di sana. Tapi kalau engkau orang benar, Tuhan bisa memposisikan engkau di tempat yang tepat dengan kedudukan dan kehormatan. Dia Allah kita yang perkasa. Dia Allah kita yang kuat. Dan dia Allah kita yang berdaulat. Dia sanggup menyelamatkan kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup memberkati kita. Dia sanggup menyediakan semua resources yang kita perlukan. Karena dia Allah kita yang berdaulat. Saat ini, yang jadi pertanyaan, maukah engkau menjadi orang benarnya Tuhan? Tetap menjadi orang benarnya Tuhan. Kau bergantung kepada Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya saja. Saya percaya hari ini, bukan besok-besok, tapi hari ini Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidupmu. Saat ini pejamkan matamu. Saya percaya dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Apapun yang kau perlukan untuk engkau tetap berada di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Dan saat ini, terimalah berkat Tuhan sesuai dengan keberadaanmu. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadilah dan terimalah di dalam hidupmu. Tuhan sangat tahu. Tuhan bertindak dengan akurat. Dia tahu apa yang kau perlukan.
Dan itu yang akan diberikan. Dia Allah kita yang perkasa, Dia Allah kita yang berdaulat. Biar kita tetap ada dalam naungannya, dalam genggamannya. Haleluya. 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 Berdoa, berdoa. Haleluya. 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 Saya percaya Tuhan menjamah kita saat ini. Haleluya. 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 Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sangat akurat di dalam melakukan perbuatan tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, biarkan kami juga menjadi orang yang akurat di dalam melakukan apa yang Engkau inginkan dari kami. Bekerja terus dalam kehidupan kami, sampai kami menyelesaikan tugas yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.